Perkenalkan, saya Arsila Martezana ini dengan NPM C0C01948. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Bagaimana cara menyusun laporan keuangan konsolidasian? Yang kita akan susun adalah laporan keuangan konsolidasian untuk perusahaan yang melakukan akuisisinya pada nilai yang tercatat dari ekuitas. Jadi, akuisisi pada nilai yang tercatat itu yang akan dibahas di bab 3 saat ini. Dan nanti di bab 4 itu namanya akuisisi pada tidak nilai yang tercatat. Akuisisi pada nilai yang tercatat ekuitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama akuisisi untuk kepemilikan penuh, yang kedua yaitu akuisisi untuk kepemilikan sebagian. Jadi kalau untuk akuisisi untuk kepemilikan penuh itu artinya perusahaan induk itu membeli seluruh saham atau 100% sahamnya perusahaan anak. Misal perusahaan saya mengakuisisi atau membeli saham 100% perusahaan Tio, maka itu dikatakan akuisisi penuh. Tapi jika saya mengakuisisi atau membeli saham perusahaan Tio dengan jumlah 60%, maka dikatakan akuisisinya sebagian. Konsekuensi pada akuisisi sebagian adalah munculnya di bagian ekuitas pada laporan keuangan konsolidasian yang namanya kepentingan non-pengendali. Jadi kalau ada di laporan keuangan konsolidasian itu kepentingan non-pengendali, maka akuisisi itu dilakukan sebagian. Jadi PT Induk tidak memiliki 100% saham di perusahaan anak, maka muncullah namanya kepentingan non-pengendali. Tetapi jika akuisisinya full 100%, maka dalam bagian ekuitasnya atau ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian tidak munculnya yang namanya kepentingan non-pengendali. Apa perbedaan akuisisi pada nilai yang tercatat dengan akuisisi pada tidak nilai tercatat? Misalnya, jika perusahaan saya membeli saham perusahaan Tio, maka saya menyerahkan imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan ini dapat berupa kas dan juga dapat imbalan berupa atau selain non-kas. Tapi contohnya di sini yaitu imbalan yang berupa kas. Misalnya, saya membeli 100% saham perusahaan Tio. Kira-kira saya membelinya dari siapa? Nah, jawabannya dari pemilik perusahaan atau yang memegang 100% saham di perusahaan Tio tadi. Yang membeli sahamnya 100% dari perusahaan Tio itu adalah Putri. Jadi yang menguasai 100% saham di perusahaan Tio itu adalah Putri. Dan saya sekarang mengakuisisi 100% sahamnya perusahaan Tio. Lalu saya membelinya dari Putri. Jadi yang akan mendapatkan uang dari pembelian 100% saham tadi adalah Putri. Itulah namanya imbalan yang diserahkan atau yang dialihkan. Yang dikatakan akuisisi pada nilai tercatat itu apa? Saya menyerahkan uang untuk mengakuisisi 100% sahamnya PT Tio sebesar 500 juta. Itu harus sama dengan nilai ekuitas PT Tio pada saat saya akuisisi. Jadi, nilai ekuitas atau aset bersih dari PT Tio pada saat diakuisisi juga sebesar 500 juta. Saya serahkan uang itu untuk mengakuisisi 100% perusahaan Tio, juga sebesar 500 juta. Dan itu dikatakan sebagai akuisisi pada nilai tercatat. Kemudian pada nilai tercatat itu tidak ada diferensial, tapi jika akuisisinya tidak pada nilai tercatat, maka akan ada diferensial. Diferensial itu harus dialokasikan. Jadi kalau kita mengakuisisi dengan menyerahkan imbalan yang sama dengan nilai yang tercatat dari ekuitas perusahaan anak, maka tidak ada diferensial. Tetapi jika kita mengakuisisinya pada nilai tidak tercatat, maka akan ada diferensial. Contoh dari akuisisi pada nilai yang tidak tercatat yaitu saya membayar dengan menyerahkan uang 700 juta untuk mengakuisisi perusahaan Tio yang nilai ekuitas pada perusahaan Tio itu 500 juta. Maka ada 200 juta yang merupakan diferensial karena saya menyerahkan imbalan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekuitas pada PT Tio, maka 200 juta tadi akan dialokasikan. Yang pertama, alokasinya kemana? Nah, lihat adakah tidak aset atau liabilitas dari PT Tio yang nilai wajar atau tercatatnya berbeda. Kalau seandainya tidak ada, semua
semua aset dan liabilitas PT Tio pada akuisisi saat antara nilai wajar dan nilai tercatat sama nilainya, maka diferensial yang 200 juta tadi semuanya adalah goodwill. Tapi jika seandainya pada saat ditelusuri ternyata ada aset yang nilai tercatatnya lebih tinggi daripada nilai wajarnya atau sebaliknya, maka itu harus atau menjadi tempat kita mengalokasikan, tetapi jika tidak ada, langsung dialokasikan sebagai goodwill. Kemudian itu tentang laporan keuangan konsolidasian. Nah, PSAK yang mengatur tentang laporan keuangan konsolidasian itu adalah PSAK 65. Dikatakan punya pengendalian, itu apa aja syaratnya. Jadi, bahwa investor itu punya hak pengendali manajemen bisnis. Akuisisi ini yang diakuisisi adalah bisnisnya, bukan asetnya, aset tertentu yang diakuisisi. Jadi bedakan, jika dalam kombinasi bisnis itu yang diakuisisi perusahaan atau bisnisnya, yang diambil ahli, pengendaliannya yang diambil, jadi perusahaan induk juga bisa mengendalikan dari perusahaan yang diakuisisi, meskipun akuisisinya tidak sampai 100%. Asal lebih dari 50%, maka kita dikatakan sebagai pemegang pengendali. Nah, dikatakan punya hak pengendali menurut PSAK 65 yaitu investor mengendalikan investi atau tempat berinvestasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel terlibatnya dengan investasi. Maksudnya di sini yaitu ketika saya memiliki saham di perusahaannya Tio sebesar 80%, maka saya berhak mengendalikan PT Tio tersebut. Intinya, jadi saya berhak menjadi perusahaan yang berhak menentukan imbal hasil yang dihasilkan oleh PT Tio tersebut. Nah, imbal hasil itu berupa apa? Imbal hasil itu berupa dividen. Jadi dividen itu ketika dibahas dalam rapat umum pleno saham, karena saya memiliki kepemilikan saham 80% di PT Tio tersebut, maka yang mengendalikan itu adalah saya, karena saya mempunyai hak suara 80%. Jadi, tidak ada satupun yang menjadi pemegang saham yang mampu mengalahkan instansi saya, karena saya memiliki 80% saham di perusahaan Tio. Kemudian, dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian itu, maka pasti akan ada yang kita kenal dengan namanya jurnal eliminasi. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka ada tahapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Salah satunya adalah membuat jurnal eliminasi. Setelah jurnal eliminasi, baru ada proses memperhitungkan antara data keuangan perusahaan induk dan juga perusahaan anak. Kemudian penyesuaian dalam eliminasi. Dan selanjutnya baru adanya konsolidasi. Angka yang terdapat di kolom konsolidasian ini menjadi angka yang akan digunakan dan dilaporkan di dalam laporan keuangan. Nah, jurnal eliminasi ini tidak sama dengan jurnal umum dan jurnal-jurnal lainnya. Jurnal eliminasi ini adalah jurnal ketika perusahaan melakukan proses konsolidasian atau jurnal yang dibuat pada saat perusahaan melakukan proses konsolidasian. Jadi, ia tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan induk maupun pembukuan perusahaan anak karena tidak diposting untuk kepentingan penyesuaian laporan keuangan konsolidasian. Jadi, jurnal eliminasi itu dibuat pada saat kita menyusun laporan keuangan konsolidasian. Gunanya agar dampak dan transaksi hubungan antara PT induk dan anak itu tidak muncul pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian. Jadi jika ada penjualan 80 juta, nah 50 jutanya adalah penjualan PT induk ke PT anak, maka penjualan kepada PT anak yang 50 jutanya tidak boleh dijurnalkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian, harus dieliminasi. Jadi jika terjadi akuisisi antara PT induk dan PT anak, tetap sebagai entitas ikatan yang terpisah ketika mereka bertransaksi masing-masing harus dicatat di
Jika terjadi akuisisi antara PT induk dan PT anak, tetap sebagai entitas ikatan yang terpisah. Ketika mereka bertransaksi, masing-masing harus dicatat dan juga masing-masing harus melakukan pembukuan baik di PT anak maupun di PT induk. Tetapi bedanya, waktu menyusun laporan konsolidasian, pengaruh dan transaksi harus dieliminasi karena secara pelaporan keduanya bergabung. Tetapi secara pencatatan, entitas induk dan entitas anak adalah entitas yang terpisah secara pencatatan akuntansi. Itu saja untuk video pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.